Diketahui terdapat percobaan sel volta dengan langkah-langkah sebagai berikut nih teman-teman. Pertama, masukkan 50 ml larutan ZnSO4 dengan kemolaran 1 molar. Kemudian pada larutan tersebut celupkan logam seng atau yang kita kenal dengan Zn gitu kan. Nah, kemudian untuk yang kedua, masukkan 50 larutan CuSO4 1 molar dan celupkan logam tembaga. Nah, kemudian hubungkan kedua larutan dengan menggunakan jembatan garam. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah hubungkan antara logam seng dengan kutub negatif dan logam tembaga dengan kutub positif. Kemudian, baca potensial sel pada voltmeter, amati perubahan apa yang akan terjadi. Nah, langkah selanjutnya itu ada hubungkan logam seng dengan kutub positif dan logam tembaga dengan kutub negatif. Kemudian, baca potensial selnya pada voltmeter, amatilah perubahannya. Nah, pertanyaannya adalah perubahan apa yang terjadi apabila kedua elektroda ini dibalik nih, yaitu dari langkah yang D sampai dengan yang C, sampai dengan yang G gitu. Nah, kira-kira perubahan apa yang akan terjadi? Nah, pada sel volta teman-teman harus tahu ya, konsep dari sel volta itu sendiri. Sel volta itu kan adalah perubahan yang terjadi pada reaksi kimia untuk berubah menjadi energi listrik gitu kan. Nah, sel volta itu kan biasanya terbagi atas dua. Ada yang kita kenal dengan katoda dan ada yang kita kenal dengan anoda. Nah, ciri dari katoda itu adalah dia mengalami yang namanya reduksi. Sementara anoda itu mengalami yang namanya oksidasi. Reduksi itu artinya mengalami penurunan bilangan oksidasi, sementara oksidasi itu merupakan kenaikan bilangan oksidasi. Senyawa atau unsur atau logam yang mengalami reduksi itu akan ditempatkan di katoda. Kemudian akan disambungkan pada kutub positif. Jadi ini tuh akan disambungkan pada kutub positif. Sementara anoda dalam rancangannya itu nanti akan disambungkan pada kutub pada kutub negatif gitu. Kalau anoda itu dikaitkan dengan kutub positif, sementara pada anoda yang mengalami oksidasi itu akan dikaitkan pada kutub negatif gitu. Nah, maka kalau gitu kita bisa perhatikan ya pada langkah yang keempat dan sampai dengan yang ketujuh, berarti itu dari sini nih. Hubungkan antara logam seng dengan kutub negatif dan logam tembaga dengan kutub positif. Jadi untuk langkah yang keempat, nah kan katanya nih hubungkan logam seng dengan kutub negatif. Berarti kalau gitu di sini logam seng atau Zn itu bersifat kutub positif, sementara logam tembaga itu dihubungkan dengan kutub positif. Berarti di sini Cu bernilai negatif gitu kan. Nah, berarti kalau gitu Zn bertindak sebagai katoda sementara Cu bertindak sebagai anoda. Nah, pertanyaannya langkah selanjutnya itu kan adalah baca potensial sel pada voltmeter, amati perubahan. Nah, untuk mengetahui apakah terjadinya perubahan atau enggak, biasanya reaksi spontan itu ditandai oleh beberapa perubahan, yaitu adanya perubahan warna, kemudian adanya perubahan suhu, lalu nanti akan bentuk endapan. Kemudian untuk nilai beda potensial sel ya, itu akan bernilai positif. Itulah syarat supaya reaksi spontan itu terjadi. Nah, berdasarkan deret volta, nah kalau teman-teman perhatikan Zn itu kan ada di sebelah kirinya Cu, maka Zn itu pastilah mampu mereduksi si Cu, sementara Cu tidak mungkin bisa mereduksi Zn karena Cu lebih oksidasi sementara Zn lebih mereduksi gitu kan. Nah, jadi kalau gitu pada langkah yang D pastilah terjadi yang namanya reaksi spontan gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah selanjutnya nih teman-teman. Langkah selanjutnya itu bakalan terjadi yang namanya perubahan letak ya, letak dari elektrodanya gitu kan. Nah, yang di F itu katanya yang bakalan kaitkan atau dihubungkan dengan kutub positif itu adalah logam Cu nih, ya kan?
Nah, karena di sini tuh hubungkan logam seng dengan kutub positif, berarti Zn di sini tuh akan bernilai negatif, kemudian kemudian katodanya yang bernilai positif itu adalah si Cu gitu. Kenapa? Karena katanya logam tembaga akan dihubungkan dengan kutub negatif. Nah, pada reaksi ini itu reaksi spontan tidak terjadi ya teman-teman. Kenapa? Syarat terjadinya reaksi spontan spontan itu kan berdasarkan deret volta yang kiri mampu mereduksi yang kanan. Nah, kalau gini kan berarti kan Cu nggak mampu mereduksi si Zn. Jadi, untuk perubahan yang terjadi ketika elektrodanya diganti itu nggak akan ada perubahan yang terjadi. Kenapa? Karena reaksinya tidak akan berjalan gitu. Oke deh, sekian.